Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kukuh Munandar MKes selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang terhormat Ibu Dr. Fitri Amelia MPD selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang terhormat Bapak Agus Milu Susetyo MPD selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang terhormat Ibu Eka Nova Ali Fardani MPD selaku Pembina Himabin. Yang terhormat Ibu Dr. Astri Widya Ruli Anggraini MA selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati para juri. I'm Erdita Nuramawati and I will be presenting a poster entitled The Behavioristic Model for the Behavior of the Child in PAUD Mutiara Bunda Pejaten Bondowoso. First is the background problems. This adopted background is because in the time of the pandemic that all children spend more time at home, increasing the use of gadgets at all times. It is deemed necessary to cultivate or reinstill good values or attitudes for children, especially at the level of PAUD, where PAUD is the first level of education for the child and plays a significant and influential role in the child's life to adopt and conduct. Yang kedua ialah tujuan. Terdapat dua tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu selain untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan model pembelajaran behavioristik pada PAUD Mutiara Bunda, juga bertujuan untuk melihat seberapa besar dampak kebermanfaatan model pembelajaran behavioristik pada anak usia dini di setiap lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Yang ketiga ialah indikator penilaian. Model pembelajaran behavioristik dikatakan berhasil apabila memenuhi indikator penilaian berupa adanya kesesuaian antara input berupa stimulus yang diberikan oleh guru dengan output berupa respon yang diharapkan yang ditunjukkan oleh anak didik. Yang keempat adalah metode penelitian. Jadi, karena metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, maka dalam hal ini peneliti menganalisis dan mendeskripsikan proses perkembangan tingkah laku anak PAUD Mutiara Bunda dengan model pembelajaran behavioristik. Adapun yang pertama di sini adalah pembuatan outline artikel, di mana penulis menentukan kerangka atau susunan artikel. Kemudian yang kedua ialah pengumpulan literatur, di mana kami melakukan pencarian mendalam terhadap informasi tentang topik penelitian kami, dimulai dari informasi mengenai teori behavioristik hingga pola-pola tingkah laku anak usia dini. Kemudian yang ketiga ialah proses observasi, wawancara, dan dokumentasi, di mana observasi dilakukan dengan mengamati rangkaian kegiatan pembelajaran di PAUD Mutiara Bunda, khususnya pembelajaran dari segi behavioristiknya. Kemudian kegiatan wawancara dilakukan antara peneliti dan kepala sekolah serta guru PAUD Mutiara Bunda, dan dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar terkait hal-hal yang berkenaan dengan penelitian yang dapat dijadikan sebagai sumber data dalam pembahasan. Yang keempat ialah menganalisis dan mendeskripsikan. Dalam tahap ini, penulis menganalisis dan mendeskripsikan mengenai kegiatan penelitian yang telah dilakukan, yang nantinya akan dipaparkan pada bagian hasil dan pembahasan. Kemudian yang kelima adalah hasil dan pembahasan. Terakhir ialah revisi dan penyempurnaan. Kemudian yang kelima, di sini ada hasil dan pembahasan. Terlihat beberapa gambar anak PAUD. Seperti yang kita ketahui bahwa pola perilaku negatif yang dimiliki oleh anak PAUD seperti agresif, berselisih atau bertengkar, menggoda, persaingan, serta egoisme. Nah, pola-pola tingkah laku seperti itu perlu diberikan stimulus-stimulus yang positif agar anak dapat merubah respon yang diberikannya. Seperti pada gambar di samping, semua ini merupakan hasil dari penerapan model behavioristik, di mana pada gambar 1, tampak anak sedang mencuci tangan menggunakan sabun dengan baik dan tertib, padahal sebelum diberikannya stimulus oleh guru, anak selalu menolak untuk mencuci tangan dan selalu asal-asalan ketika mencuci tangan. Kemudian gambar yang kedua ialah terlihat anak sedang melakukan pengecekan dan pemberian hand sanitizer dengan tertib dan tidak dorong-mendorong. Kemudian gambar yang ketiga, terlihat anak duduk melingkar dengan tertib dan rapi, tidak ada yang berdiri, berlari yang kesana kemari, dan fokus terhadap penjelasan guru. Kemudian pada gambar yang keempat, tampak anak sedang mewarnai hasil kerjanya sendiri tanpa mengganggu teman-temannya. Kemudian gambar yang kelima, tampak anak sedang membereskan kembali mainan yang telah digunakannya. Ia mengembalikan mainannya sesuai dengan tempatnya semula. Kemudian yang terakhir, gambar yang keenam, tampak anak telah melakukan kegiatan sholat dengan benar dan tertib. Tidak ada yang mengganggu temannya, tidak ada yang berlarian, tidak ada yang berjalan ke sana kemari, dan juga bergurau serta teriak-teriak. Semua gambar ini merupakan hasil dari pemberian stimulus yang terus-menerus dilakukan sehingga timbul respon-respon yang diharapkan.
Pemberian stimulus-stimulus tersebut bertujuan untuk membentuk anak agar anak bertingkah laku yang baik, disiplin, bertanggung jawab, dan hal-hal positif lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan atau conclusion. The conclusion of the study is that PAUD Mutiara Bunda has succeeded in changing the behavior patterns of children by using behavioristic model of learning. Is demonstrated by the expected response to student caused by constant stimulus. Okay, that's all my presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.